Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai perilaku biaya. Klasifikasi biaya. Ada 3 klasifikasi biaya, yaitu biaya produksi, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Mari kita bahas satu persatu. Biaya produksi. Bahan-bahan baku yang menjadi bagian yang integral dari produk jadi, dan dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk yang dihasilkan. Misal meja kayu sederhana, secara fisik bahan baku kayu dapat dilihat dengan mudah sebagai komponen yang produk yang dihasilkan. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya-biaya tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk-produk tertentu. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang berhubungan dengan pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Misalnya gaji manajer, biaya listrik, biaya telepon, biaya penyusutan. Perilaku biaya. Sebagian besar keputusan manajemen memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Penggolongan biaya atas dasar perilakunya. 1. Biaya variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan produksi penjualan perusahaan. Contoh, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada persentase dari hasil penjualan. Biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. 2. Biaya tetap. Biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi, sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. 3. Biaya semi variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah, tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat dibedakan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan yang tingkat perubahannya semakin rendah. Pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya. Biaya total sama dengan biaya tetap total tambah biaya variabel total. Untuk penyederhanaan dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus, oleh karena itu berlaku asumsi 1. Hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. 2. Jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. 3. Harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Karena biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan, maka biaya variabel total merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Biaya total sama dengan biaya tetap total tambah biaya variabel atau unit kali volume kegiatan. Maka fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan biaya total, A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel per unit, X sama dengan volume kegiatan. Metode penentuan pola perilaku biaya. Ada 3 pendekatan dalam menentukan pola perilaku biaya. 1. Pendekatan intuisi. Pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen, didasarkan pada surat-surat keputusan, kontrak kerja, dan sebagainya. 2. Pendekatan analisis engineering. Pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Bila suatu biaya memiliki hubungan fisik langsung, merupakan biaya variabel. Bila tidak memiliki hubungan fisik langsung, merupakan biaya tetap. 3. Pendekatan analisis data biaya masa lalu. Pendekatan yang didasarkan pada data biaya masa lalu,
Berlaku asumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa yang lalu. Ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu. A. Metode titik tertinggi dan titik terendah. B. Metode biaya cadangan. C. Metode kuadrat terkecil. Metode titik tertinggi dan titik terendah. IG Andalou Point Method. Cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Biaya variabel ditentukan dari selisih antara biaya terendah dan tertinggi dibagi dengan selisih volume produksi. Biaya variabel B sama dengan biaya tertinggi biaya terendah per volume produksi tertinggi terendah. Biaya tetap ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Biaya tetap A sama dengan total biaya variabel per unit X unit. Jika dirumuskan formulasinya adalah Y sama dengan A tambah BX. Metode biaya cadangan standby cost. Dalam metode ini, terlebih dahulu ditentukan unsur biaya tetap dari biaya yang bersangkutan. Penentuan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu, sehingga biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan disebut biaya cadangan yang merupakan unsur biaya tetap. Selisih antara biaya cadangan dengan biaya yang terjadi selama kegiatan perusahaan berjalan merupakan unsur biaya variabel. Studi kasus. Perilaku biaya dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Perusahaan Y ingin menganalisis perilaku biaya utilitas bulanan yang terkait dengan volume produksi mereka. Data biaya utilitas dan volume produksi selama 6 bulan terakhir dapat kita lihat dari tabel tersebut. Perusahaan ingin memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya utilitas bulanan mereka. Untuk itu, metode titik tertinggi dan titik terendah akan digunakan untuk menganalisis perilaku biaya ini. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. 1. Identifikasi titik tertinggi dan terendah. Titik tertinggi unit produksi 5.000 dengan biaya Rp3.200.000. Titik terendah unit produksi 1.000 dengan biaya Rp1.500.000. 2. Hitung biaya variabel per unit. Dapat kita lihat perhitungannya. Jadi, biaya variabel per unit adalah Rp425. 3. Hitung biaya tetap menggunakan salah satu titik data. Misalnya, titik terendah, kita dapat menghitung biaya tetap. Biaya TETAP sama dengan total biaya pada titik terendah minus biaya variabel per unit-unit pada titik terendah sama dengan 1,500 kurang 425. 1,000 sama dengan 1,500 kurang 425,000 sama dengan 1,075. Jadi, estimasi biaya tetap adalah Rp1,075. 4. Persamaan total biaya. Berdasarkan analisis di atas, persamaan biaya total utilitas bulanan adalah Y sama dengan 1,075 tambah 425 kali, di mana Y adalah total biaya, dan X adalah volume produksi. Kesimpulan, dengan metode titik tertinggi dan titik terendah, perusahaan dapat memisahkan biaya tetap dan biaya variabel sebagai berikut. Biaya tetap, Rp1,075, 0 biaya variabel per unit, Rp425 melalui metode ini. Perusahaan Y dapat memperkirakan biaya utilitas di masa mendatang berdasarkan volume produksi. Metode ini sederhana dan cocok jika data terbatas atau fluktuasi biayanya tidak terlalu kompleks. Perilaku biaya dengan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil atau least squares method menggunakan semua data yang tersedia untuk mencari garis regresi terbaik yang memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode kuadrat terkecil diberikan data sebagai berikut.
Kesimpulan, metode kuadrat terkecil menghasilkan estimasi yang lebih akurat karena menggunakan seluruh data yang tersedia, sehingga mengurangi kemungkinan distorsi akibat fluktuasi atau outlier. Hasil ini lebih cocok digunakan untuk pengambilan keputusan keuangan, terutama untuk perusahaan yang memiliki data biaya dan produksi yang cukup lengkap. Demikian penjelasan mengenai perilaku biaya. Sekian, dan terima kasih.